Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risha Syafitra dari program studi akuntansi perpajakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang siklus akuntansi mulai dari entry jurnal sampai neraca saldo. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Siklus akuntansi biasanya dimulai dari identifikasi transaksi atau bukti transaksi, yang kedua entry jurnal, yang ketiga posting buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima kertas kerja, yang keenam laporan keuangan, yang ketujuh jurnal penutup, yang kedelapan neraca saldo setelah penutupan, yang kesembilan jurnal pembalik, dan kembali lagi ke identifikasi transaksi dan seterusnya. Identifikasi transaksi. Kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar dapat dilakukan identifikasi. Jenis-jenis transaksi. Jenis bukti transaksi berbeda-beda sesuai transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Secara garis besar, transaksi yang terjadi dalam perusahaan dapat dikelompokkan dalam: yang pertama, transaksi pengeluaran uang atau kas; yang kedua, transaksi penerimaan uang atau kas; yang ketiga, transaksi pembelian kredit; yang keempat, transaksi penjualan kredit; yang kelima, transaksi lain-lain. Bentuk bukti transaksi. Pada umumnya, bukti-bukti transaksi terdiri atas formulir-formulir tercetak, walaupun dalam sistem pengolahan data lainnya bisa berbentuk kartu-kartu pada rekaman dan lain sebagainya. Contoh blanko, kwitansi, nota penjualan, pita kas register, dan lain-lain. Entry jurnal. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Buku besar. Buku besar adalah buku yang berisi atau memuat semua akun yang dipergunakan oleh perusahaan. Akun dapat berbentuk kartu-kartu. Kumpulan kartu-kartu akun ini disebut juga buku besar. Buku besar yang berisi akun-akun harta, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban disebut buku besar umum atau general ledger. Bentuk-bentuk akun buku besar. Yang pertama ada buku besar akun bentuk T. Yang kedua ada akun 2 kolom bentuk sekondro. Akun 2 kolom ini adalah penyempurnaan dari akun bentuk T. Di samping diberi judul yaitu nama akun 2 kolom ini diberi nomor akun di kanan. Di sisi kiri dan kanan terbagi dalam kolom-kolom tanggal, keterangan, ref, dan debit untuk sisi kiri dan kredit untuk sisi kanan. Yang ketiga ada akun 3 kolom staple atau berjalur khusus untuk saldo. Akun 3 kolom tidak membagi sisi kiri dan kanan, tetapi dalam bentuk staple dengan menambah 1 kolom untuk saldo. Maka kolom barunya adalah tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Yang keempat ada bentuk akun 4 kolom atau bersaldo rangkap. Akun 4 kolom hampir sama dengan akun bentuk 3 kolom, bedanya pada hanya kolom saldo. Pada bentuk 3 kolom, kolom saldo mempunyai kolom tunggal atau 1 kolom. Dalam akun 4 kolom ini dibagi dalam 2 kolom, yaitu debit dan kredit saldo. Neraca saldo. Saldo adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Jika jumlah sisi debit suatu rekening lebih besar daripada jumlah sisi kreditnya, maka saldo rekening tersebut dinamakan saldo debit. Sebaliknya, apabila jumlah sisi kredit suatu rekening lebih besar daripada sisi debitnya, maka saldo rekening tersebut dinamakan saldo kredit. Neraca saldo adalah daftar dari akun-akun buku besar dan saldo-saldonya pada saat tertentu. Sekian penjelasan saya tentang siklus akuntansi mulai dari entry jurnal sampai neraca saldo. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.